itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dari sebelah sana. Nah, sebelum kita akan mengenal Bapak yang merupakan masalah berikut. Jadi di sini kita akan memberikan beberapa pertanyaan Pak yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Kami ada beberapa pertanyaan untuk Pak. Oke, pertanyaan pertama itu Pak, bagaimana pemahaman Alkitab memandang hakikat dan tujuan keberadaan gereja dalam rencana Allah bagi dunia? Pertama, di dalam kita mengerti kaitan Allah dan gereja, kita perlu mengerti definisi gereja itu sendiri. Gereja itu definisinya ada dua, gereja universal dan gereja lokal. Gereja universal itu apa? Gereja universal adalah umat Allah, orang-orangnya, umat Allah yang dipilihnya dari kekal, meliputi segala tempat, di bumi, di surga, di negara-negara yang ada di bumi, dan juga segala zaman, dulu, sekarang, yang akan datang. Jadi termasuk Abraham, Musa, terus kemudian Daud, sampai setiap orang yang percaya pada Tuhan, termasuk Adam juga, ya, termasuk Abil, termasuk yang akan datang. Nah, itu gereja universal. Bumi, surga, dulu, sekarang, yang akan datang. Tapi karena yang memilih Allah, kita tidak bisa mengotak-atik. Lalu yang penting untuk kita perhatikan adalah gereja lokal. Gereja lokal ini apa? Gereja lokal ini artinya komunitas orang-orang. Kalau tadi umat Allah, ini komunitas orang-orang yang dipanggil menjadi murid Kristus. Tetapi bukan hanya dipanggil menjadi murid Kristus, dan diutus untuk menjadikan murid Kristus. Kalau ditanya kaitan antara Allah dan gereja, gereja lokal itu memiliki peran besar karena komunitas ini akan dipakai Tuhan untuk menjadikan murid-murid Kristus. Ketika mereka sudah jadi murid-murid Kristus, mereka dipersiapkan, dibina, dilatih, dan diputus menjadikan murid-murid Kristus. Jadi gereja lokal ini akan menjadi sarana Allah untuk meluaskan kerajaan Allah yang nantinya umat pilihan Allah itu akan terkenal. Nah, itu artinya kaitan antara Allah dan gereja. Nah, otomatis mereka yang bergabung dengan gereja lokal menjadi murid Kristus otomatis bagian dari gereja universal. Tetapi mereka yang jadi bagian dari gereja universal belum tentu menjadi bagian gereja lokal. Saya ketemu di Amerika itu orang dari Arab. Orang ini ternyata melayani orang-orang Muslim di Arab yang bertobat. Nah, karena mereka bertobat, mereka tahu kalau jadi Kristen bakal kerajaan. Jadi mereka tidak berani untuk datang ke gereja seperti kita. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka seolah-olah sholat di kamar, seolah-olah ibadah di kamar, tapi sebenarnya mereka sedang berjalan. Ya. Jadi gereja lokal, orang-orang gereja lokal untuk percaya Kristus dan murid Kristus pasti menjadi bagian gereja universal. Tapi menjadi gereja universal belum tentu menjadi bagian gereja lokal. Dan gereja lokal itu menjadi sarana Allah untuk menjangkau manusia Tuhan. Untuklah mereka mengenal gereja universal. Itu, ya. Sekarang mumpung bicara gereja lokal ya, teologi ironis. Orang kalau nggak mengerti gereja, makna gereja lokal, mereka akan melakukan banyak aktivitas. Persetujuan A, persetujuan B, komisi pemuda, komisi anak, sekolah minggu, visitasi, dan sebagainya. Lalu ada satu yang nggak dilakukan, komunitas.
Kenapa? Karena tidak mengerti makna gereja lokal. Nah, kalian pernah mendengar CCF? Christ Commission Fellowship yang diundang dari Manila. Nah itu gereja yang menarik sekali. Mereka cuma punya dua aktivitas, ibadah minggu dan pemerintahan. Anggota gerejanya 200.000. Kenapa pemerintahan? Karena pengertian gereja lokal itu komunitas orang yang dipanggil menjadi murid Kristus dan diutus menjadi murid Kristus. Jadi setiap orang bergabung gereja di CCF, mereka harus siap dibina dalam kelompok menjadikan murid. Tahap tertentu mereka dijadikan trainer untuk bisa menjadikan murid Kristus. Jadi gereja berlipat sampai ratusan. Gereja yang tidak memiliki definisi gereja lokal, ibadah saling kenal, tapi tidak memuridkan orang. Jadi supaya kalian jelas mengenai arti gereja lokal. Lagi. Jadi pun memiliki pertanyaan yang kedua Pak. Pertanyaan ini, bagaimana gereja seharusnya menafsirkan dan menyikapi berbagai perubahan zaman agar tetap setia pada ajaran iman Kristen. Yang dimana kita tahu kan semakin berkembangnya zaman kan Pak, banyak misalnya banyak perilaku yang menyimpang. Nah itu tuh bagaimana gereja menyikapi perubahan zaman itu agar tidak tidak terikut dalam arus perubahan zaman yang negatif. Nah, ini berkaitan jawaban saya pertama. Kalau orang tidak pernah ikut pemerintahan, mereka tidak pernah merasakan dekatnya dengan sesama Tuhan. Mereka tidak merasakan indahnya sharing di dalam Tuhan. Mereka tidak merasakan kedalaman didoakan, diperhatikan. Mereka pikir bergereja itu datang dan duduk diam, kemudian dana persembahan sekaligus hilang. Nah kalau bergereja semacam itu, gereja sama sekali nggak mengasihan. Di gereja kita nggak terlalu kenal orang, lalu duduk diam itu pun kalau korban menari, kalau pujian menari, kalau enggak, sudah tinggalin tahun masa gereja, kemudian cari alternatif di bioskop, di YouTube dan sebagainya. Karena tidak dibina dalam kelompok pemerintahan. Tapi kalian yang pernah dalam kelompok pemerintahan, kalian akan sadar itu begitu meaningful, membuat kita tahu tujuan hidup, membuat tahu persis keselamatan dari Kristus, membuat kita bersyukur anugerah, membuat relasi dekat dengan orang lain, sehingga bioskop, YouTube atau tren yang menarik lainnya kalah dibandingkan relasi antar orang-orang dalam kelompok. Dan itu ada teori psikologis yang menjelaskan, namanya salah satunya self-determination theory. Jadi kalau ditanya bagaimana peran gereja dalam tren yang ada, kembali kepada definisi gereja lokal, memanggil orang jadi murid Kristus, membina mereka jadi murid Kristus, dan mempersiapkan mereka menjadikan orang-orang murid Kristus. Nah, saya pernah dibesarkan di gereja di Kota Malang yang tidak memiliki pengertian tentang makna gereja lokal. Apa yang terjadi? Dari saya SD sampai saya perguruan tinggi, tidak pernah dibentuk dalam suatu kelompok, tidak pernah diajar sharing, tidak pernah dilatih penginjilan, tidak pernah dilatih membimbing orang dalam kelompok, tidak pernah dilatih menjadikan orang murid. Saya juga itu yang kalian alami. Nah kalau kalian alami itu, berapa banyak gereja mengalami itu? Lalu berapa banyak pemuda-pemudi seperti kalian yang cari alternatif? Rasa menyenangkan di mana? Mungkin ditutup kali. Mungkin sambil berpuluh di mall kali. Nah, anak saya sebaya kalian, umurnya sekarang 25 tahun, sebelumnya baru 24. Tapi karena dia menikmati relasi dalam kelompok, dia tidak terlalu tertarik itu dibanding kalau ada kelompok di mana pemerintahan, di mana mengerti satu ayat Alkitab kata-kata itu. Nah, kenapa banyak orang Kristen hanyut dalam suasana semacam
godaan semacam itu karena tidak menikmati pembinaan kelompok kecil. Nah, kalau itu gereja tidak kembali pada istilah apa gereja lokal, tidak ada pemerintahan, maka kita akan larut dan dibawa arus ke sana karena harus jadi tempat penghiburan tanda petik. Nah, mereka yang kelompok pemerintahan kalau sampai menyimpang, ada teman satu kelompok yang mengatakan, kamu waktu itu kok saya nggak lihat kamu dua minggu nggak ke gereja, mana? Ada kelompok kan sudah akrab dia cerita, ya kamu digoda, berarti kau ingin aja itu nonton narkoba di sana, nonton film gitu ya. Jangan nanti selingan. Tapi kalau mereka tahu apa itu terjadi, sekali menghilang, hilang terus. Gak ada yang mendengar. Nah, itu yang terjadi yang saya dengar dari mereka yang berkampung. Dan celakanya gereja yang melakukan pemerintahan itu sedikit, sehingga anggota-anggota gereja yang mempunyai komunitas juga sedikit, yang bisa mengingatkan juga nggak ada. Sekali mereka menyimpang, hilang, ya sudah, siapa yang mau peduli? Begitu. Dalam praktik kehidupan jemaat, cara-cara apa yang dapat dilakukan gereja untuk membina iman dan pengharapan umat di tengah tantangan sosial dan spiritual masa ini? Ya, pertama, ibadah gereja itu sangat bagus sekali kalau eksposisi urut, ya. Kalau eksposisi tidak urut, loncat-loncat, orang nggak mengerti satu kitab itu Tuhan sedang mau bicara apa. Nah, tapi kalau eksposisinya urut, orang jadi ngeh, apalagi didoakan, pokoknya juga sadar. Nah, Yohanes Calvin itu perintis reform di dunia itu menyarankan berbagai eksposisi. Misalnya kita bisa langsung urut terjemahan sehingga kita tahu persis. Misalnya begini cara teman-teman. Lalu karena cerita dari eksposisi menarik, kita jadi ingin dengar lagi, kadang-kadang kita terjadi kontak dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kalau kita dengar khotbah dalam 1 jam atau 1 kali ibadah, kadang-kadang khotbah setengah jam, 45 menit, itu yang nyantol di kita paling 1-2 kalimat. Itu pun dari Selasa waktu menurut riset sudah tinggal 5%, kamu sudah lupa. Nah, jadi perlu diperkuat dengan pembinaan. Nah, pembinaan yang sangat meaningful itu adalah pembinaan melalui pemerintah. Jadi kalau orang sudah belajar struktur, misalnya dia pernah dibina dari bagaimana bertobat, berdoa, saat teduh, baca Alkitab, pimpin Tuhan. Pembinaan itu mengulang tapi lebih dalam. Tapi bukan bahan pemerintahan, karena bahan pemerintahan harus transformasi sederhana. Jadi mungkin ada kelas lanjutan. Pak, saya pernah mengerti arti dipimpin Tuhan itu bagaimana? Nah, disitu buat pelajaran mendalam mengenai hidup dipimpin Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus itu bagaimana? Sehingga kita memiliki pemahaman. Karena kalau kita nggak diberi pemahaman mendalam, kita berperan sendiri. Hadapi pornografi, berjuang sendiri, menghadapi teman yang licik, berjuang sendiri. Tapi kalau kita mengerti pengertian firman Tuhan, diberi Roh Kudus misalnya, kita sadar ada kekuatan supranatural dari Tuhan yang memampukan kita, memberi kita damai sejahtera menghadapi itu, kita bersama Tuhan. Jadi, bagaimana perlawanan jemaat? Selain diberikan, perlu ada pembinaan tahap lanjut yang mengisi pikiran mereka, sehingga mereka punya kesadaran berdasarkan firman Tuhan bagaimana bersikap, berkata. Mungkin Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana gereja dapat menjalankan tanggung jawab dan moralnya dan kesaksiannya di tengah masyarakat yang semakin berbeda dalam budaya, ekonomi, pemahaman, dan juga teknologi yang semakin membantu masyarakat, Pak. Nah, menariknya, apa yang dikatakan firman Tuhan itu berlaku segala zaman. Jadi waktu Tuhan Yesus mengatakan jadikanlah semua bangsa muridku, itu adalah inti yang akan mempertahankan orang Kristen kuat di dalam imannya.
Masalahnya ketika orang-orang Kristen atau gereja lokal tempat kita berada tidak membina kelompok komunitas, kita orang Kristen tapi berjuang sendiri. Sekarang kalau kalian nggak punya kelompok komunitas, nggak punya komunitas, tidak ada yang mengingatkannya secara khusus, tidak ada yang mendoakan secara khusus, mau hilang, mau jatuh, mau gagal, sehingga ada yang berdiri. Sehingga lama-lama kalian merasa berteman dengan orang Kristen itu nggak beda sama orang Kristen. Kadang-kadang ada orang Kristen lebih baik, gitu. Jadi kalau ditanya semacam itu, perkuat kelompok komunitas, perkuat kelompok kecil. Itu kekhasan gereja, itu diberitakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri membentuk kelompok atau komunitas semacam itu. Nah, kalau sampai ada banyak orang Kristen gagal atau jatuh, silahkan cek. Ya, itu kelompok komunitas, kelompok silahkan. Kalau sampai tidak, maka langkah pertama sarankan ikut kelompok kecil. Nah, saya tahu hal semacam itu, saya mengalami sendiri. Bergereja di kota Malang tidak diajar penginjil, kemudian aduh, jatuh bangun secara menakutkan. Saya kalau suruh mengulang hidup saya berkali-kali, itu trauma. Dan karena anugerah Tuhan saja tahu Campus Christian for Christ, tahu Navigator, tahu Perkantas, tahu Evangelism Sosial, sampai akhirnya Tuhan bimbing masuk seminari belajar intensif. Aduh, kalau nggak ada minat Tuhan, saya sudah nggak tahu sekarang jadi orang yang rusak, nggak ngerti. Jadi betapa pentingnya komunitas itu. Saya melihat teman-teman saya sudah terlanjur punya pacar, kemudian menikah, punya anak, punya cucu, dan tetap tidak bisa penginjilan, tidak bisa pemberitaan, tidak punya komunitas. Kalau ada pergumulan, bingung sendiri, gelisah sendiri, persis seperti orang Kristen. Kasihan sekali. Nah, kalian mendengar saya ini kalau nggak mengerti arti kelompok komunitas, nanti akan mengulang sejarah itu. Dan itu, ya saya sudah melihat kenyataan sejarah berulang itu. Itu jawaban saya. Pak, untuk pertanyaan yang terakhir kalinya, bagaimana Pak nasihat atau arahan yang dapat kita berikan kepada jemaat atau orang-orang yang tetap bertumbuh agar tetap bertumbuh dalam iman dan hidup setia sesuai kehendak Tuhan? Cari komunitas yang mengajarkan komunitasnya. Nah, seperti saya ini meskipun tambah umur saya berapa? Terus ada yang barat? Belum. Tanya apa nih? 3 tahun. 3 umur saya 64. Nah, 64 saya tetap mencari komunitas yang beriman. Istri saya punya komunitas, dia dimuridkan dari sejak di Untar dan 30 tahun pertama sampai sekarang. Itu dekat sekali. Dia tahu kalau ada krisis atau lagi konflik dengan saya misalnya, sekali waktu ada konflik, dia sharingnya pada kelompok itu, dimana kelompok itu memegang rahasia dengan baik, sehingga selalu ada jalur yang aman. Saya tidak seberuntung istri saya punya komunitas ini. Jadi saya mencari kelompok komunitas yang bagus dan menemukannya. Ya, ketika menemukan senang sekali, istri saya ajak, anak saya juga saya ajak, sehingga mereka dari sejak sekarang mereka juga tahu pentingnya kelompok komunitas. Jadi kalau ditanya bagaimana Tuhan, temukan kelompok komunitas atau gereja yang memiliki kelompok komunitas yang sehat, sehingga mereka diperhatikan, dimentoring, dibina. Kalian membayangkan, aduh kasih anak kamu udah mulai sekarang, iya. Tapi waktu kalian ke Manila, mereka kita kelompok komunitas, senang mereka terbesar di mana? Di kelompok komunitas. Mereka heboh, senang meskipun dengan ada tato-tato yang dicap, branding. Mereka mendapatkan itu di kelompok orang Kristen, di kelompok komunitas. Jadi bisakah pergaulan antara orang Kristen itu lebih asik, lebih cool, lebih keren dibanding orang Kristen? Bisa. Tapi dalam komunitas di mana bisa saling curhat bagaimana saya diselamatkan oleh Kristus, bagaimana dia saya dipimpin dari hari ke hari. Nah itu mereka mengalami.
Dan kalau kita mengalami di kelompok pemerintah, kita akan ingin mewariskan kepada anak cucu kita nanti. Seperti yang saya ini, saya mengalami di CCM Manila terbuka juga cabang di Karawaci. Nah, saja istri saya ke sana, anak saya ke sana, ketemu komunitas yang sangat dangkal, menyambut, dan itu mengasihkan sekali. Sekian pertanyaan dari kita Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saat ini kita mau tutup dalam doa, dan doa akan dibawakan oleh teman saya. Salam, selamat pagi semua. Oke, sebelumnya kami minta maaf untuk atas kendala teknis tadi. Dan puji Tuhan pada hari ini kita dari mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan. Dan saat ini kami akan mewawancara kepada Bapak sebagai tugas kami dalam proyek UAS WDK 3. Oke, perkenalkan saya Delisha sebagai moderator di sini. Dan pada hari ini tujuan wawancara ini untuk belajar dan mendalam pemahaman kami sebagai mengenai peran gereja serta pengharapan iman Kristen dalam menghadapi perkembangan zaman sekarang. Dan kami mengucapkan juga terima kasih kepada Bapak Onianto atas kesediaan waktu dan kesempatan yang diberikan untuk berbagi bersama kami pada saat ini. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan memulaikan wawancara pada hari ini. Dan sebelum itu, kita akan membuka dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Cynthia. Persilakan. Oke, mari kita berdoa. Baiklah, kita akan mulai wawancara. Dan pertanyaan akan dibawakan oleh Ani dan Krisna. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana pemahaman Alkitab memandang hakikat dan tujuan keberadaan gereja dalam rencana Allah bagi dunia? Pemahaman Alkitab memandang gereja bukan sekedar organisasi manusia saja, itu melainkan instrumen ilahi yang sengaja dibentuk oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan di bumi. Untuk pertanyaan yang kedua itu, bagaimana gereja seharusnya menafsirkan dan menyikapi berbagai perubahan zaman agar tetap setia pada ajaran iman Kristen? Firman gereja itu sendiri punya hakikat ya, sebagai tubuh Kristus, sebagai bait suci Allah, ya, dan termasuk umat perjanjian baru. Gereja itu ada tiga fungsi. Ya Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga itu. Dalam praktik kehidupan jemaat, langkah-langkah apa yang dapat dilakukan gereja untuk membina iman dan pengharapan umat di tengah tantangan sosial dan spiritual masa kini? Gereja harus memberikan kelompok atau semacam penataan iman, ya, memberikan pemahaman-pemahaman yang benar tentang ajaran-ajaran Alkitab sesuai dengan fungsi gereja itu sendiri, tugas gereja kepada jemaat, ya, gereja harus mampu memberikan pemahaman. Lanjut ya Pak ke pertanyaan yang keempat. Bagaimana gereja dapat menjalankan tanggung jawab moral dan kesaksiannya di tengah masyarakat yang semakin kompleks? Gereja seharusnya mampu menafsirkan dan menyikapi berbagai
perubahan zaman ya agar tetap setia pada ajaran iman Kristen. Ya, untuk tetap setia pada iman Kristen di tengah perubahan zaman, gereja perlu melakukan pendekatan yang integratif tentunya yang dalam menyikapi perubahan itu sendiri. Jadi gereja itu harus tetap setia pada iman Kristen di tengah perubahan zaman, ya gereja itu perlu melakukan pendekatan begitu. Ya secara interaktif kepada pribadi atau keluarga jemaat atau di masyarakat. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, nasihat dan arahan apa yang dapat diberikan kepada jemaat agar tetap bertumbuh dalam iman dan hidup setia sesuai dengan kehendak Tuhan? Ya mereka harus, selain mereka memiliki kesetiaan untuk beribadah, mereka harus ya melakukan firman itu sendiri dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi harus menjadi pelaku daripada firman itu sendiri agar ya kehidupan jemaat tetap bertahan ya, karena kita tahu bahwa tantangan zaman itu bisa mengikis iman kekristenan ya. Oleh karena itu ya memang jemaat diminta untuk setia ya, bukan hanya sekedar mendengar firman itu sendiri, tetapi bagaimana mengaplikasikan firman itu di dalam kehidupan setiap pribadi. Karena memang yang menjadi dasar kesetiaan iman Kristen itu tidak boleh lari dari Alkitab, ya, jadi dari firman Tuhan. Jadi itulah saya percaya kalau kehidupan kita berdasar kepada kebenaran firman Tuhan, ya maka iman itu sendiri ya akan bertumbuh gitu. Ya intinya jangan pernah lari dari kesetiaan kepada Tuhan, dan jangan hanya mendengar firman itu sendiri, tetapi firman itu harus dilakukan begitu. Menjadi pelaku firman lah intinya. Itu. Oke, Bapak. Puji Tuhan, kita telah sampai di penghujung sesi wawancara pada hari ini. Walaupun singkat, tapi pertanyaan-pertanyaan yang kami sampaikan kepada Bapak dengan jawaban Bapak itu bisa membantu kami dalam mengerjakan proyek UAS kami pada saat ini. Dan kami dari mahasiswa keperawatan Universitas Pelita Harapan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Onianto atas waktu dan kesediaan Bapak dalam wawancara kami pada saat ini. Apa yang Bapak sampaikan kepada kami itu bisa menjadi menambah pemahaman kami mengenai gereja dan pengharapan iman Kristen. Dan akhir kata kami mohon minta maaf apabila selama proses wawancara terdapat kekurangan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Dan kita akan menutup wawancara rangkaian pada hari ini dan doa akan dipimpin oleh kami berdoa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. I just had to let you know you're